Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Siti Habibah Mutahharoh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang MAPEL PPKN khususnya kelas 11 semester 2. Di sini kita akan membahas bab 4 yaitu dinamika peran Indonesia dalam perdamaian Indonesia. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya bahwasanya kita harus membiasakan diri terlebih dahulu. Maka dari itu, sebelum kita memulai, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sebelum memulai pembelajaran, tolong siapkan alat-alat tulis untuk mencatat hal-hal yang penting apa yang saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat. Yang pertama, siapkan buku tulis, pensil, ballpoint, penghapus, dan lain sebagainya. Dalam video kali ini, seperti di awal video, bahwasanya akan menjelaskan bab 4. Kompetensi dasarnya 3.4 menganalisis dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai dengan UUD 45. Adapun kompetensi intinya yaitu 3.4.1 menganalisis sistem hukum dan perdamaian dunia. Kompetensi 3.4.2 yaitu menganalisis peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Kompetensi 3.4.3 yaitu menganalisis peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Dan ini bisa panjenengan bahas melalui Google Classroom maupun Zoom pada waktu pembelajaran. Pada kompetensi dasar yang saya paparkan tadi, ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, mengidentifikasi peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Tujuan pembelajaran yang kedua, menunjukkan jaminan peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Tujuan pembelajaran yang ketiga ialah menyusun laporan dan mempresentasikannya dalam hasil telaah tentang ketentuan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang perdamaian dunia. Tidak bosan-bosannya saya memberitahukan bahwasanya kita itu membahas tentang PPKN kelas 11 semester 2 di bab 4, yaitu dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Mari kita belajar, semangat, jangan sampai bosan-bosan melihat video ini. Adapun paparan yang saya jelaskan nanti ada materi 1, materi 2, dan mohon maaf materi 3, materi 4, kesimpulan, kemudian penutup. Menurut kalian, apa sih hubungan internasional itu? Ada yang tahu? Ya, betul. Hubungan internasional adalah ilmu yang mempelajari hubungan antar negara, termasuk peran sejumlah negara, organisasi antar pemerintah, organisasi non-pemerintah internasional, organisasi non-pemerintah, dan perusahaan multinasional. Pentingnya suatu hubungan internasional itu, suatu negara itu bisa melakukan hubungan internasional apabila kemerdekaan dan kedaulatan suatu negara itu diakui oleh negara-negara lain. Di sini ada dua faktor yang mengharuskan melakukan hubungan internasional. Yang pertama itu adalah faktor internal, yaitu adanya kekuasaan terancamnya kelangsungan hidup kesananya, baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain. Yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu
ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara itu tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Ketergantungan tersebut terutama dalam upaya memecahkan masalah ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Adapun tujuan hubungan internasional ini ialah bisa menciptakan sebuah keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat di dunia. Untuk dapat menjalin sebuah hubungan internasional antar negara yang bersangkutan, untuk bisa menjalin sebuah kerjasama di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Materi yang keempat, peran Indonesia dalam perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Yang pertama itu adalah melalui PBB. Jadi perlu kalian ketahui, Indonesia itu masuk dalam organisasi PBB pada saat PBB itu merayakan hari ulang tahun yang ke-60. Itu tepatnya pada tanggal 28 September 1950. Indonesia itu terdaftar dalam PBB dan di bawah naungan PBB, misalnya ECOSOC atau Dewan Ekonomi dan Sosial. Yang kedua, ILO, Organisasi Buruh Internasional, maupun FAO, Organisasi Pangan dan Pertanian. Salah satu prestasi Indonesia di PBB adalah saat Menteri Luar Negeri Adam Malik menjabat sebagai Ketua Sidang Majelis Umum PBB untuk masa sidang tahun 1974. Indonesia itu terlibat langsung dalam pasukan perdamaian PBB. Dalam hal ini, Indonesia mengirimkan pasukan Garuda untuk mengembangkan misi perdamaian PBB di berbagai negara yang mengalami konflik. Contohnya, konflik Israel dan Palestina. Yang kedua adalah organisasi ASEAN. Jadi, Indonesia sebagai negara bagian dari Asia Tenggara khususnya dan dunia umumnya menyadari pentingnya hubungan kerjasama dengan negara-negara lain, termasuk dalam negara-negara yang termasuk dalam Asia Tenggara. Peran Indonesia dalam ASEAN hingga saat ini tidak pernah surut, bahkan ASEAN menjadi prioritas utama dalam politik luar negeri Indonesia. Indonesia selalu aktif berpartisipasi dalam penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi atau bisa kita kenal dengan KTT atau pertemuan-pertemuan ASEAN. Indonesia sering menjadi tuan rumah dalam acara-acara penting ASEAN. Di antaranya adalah KTT ASEAN pertama, pertemuan informal pemimpin negara ASEAN pertama, KTT ASEAN ke-9, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah organisasi gerakan non-blok. Jadi, GNB bagi Indonesia itu merupakan wadah yang tepat bagi negara-negara berkembang untuk memperjuangkan cita-cita, dan untuk itu Indonesia senantiasa berusaha secara konsisten dan aktif membantu berbagai upaya ke arah pencapaian tujuan dan prinsip-prinsip gerakan non-blok. Sesuai dengan politik luar negeri yang bebas aktif, Indonesia memilih untuk menentukan jalannya sendiri dalam upaya membantu tercapainya perdamaian dunia yang mengadakan persahabatan dengan segala bangsa. Selama 3 tahun dipimpin Indonesia, banyak kalangan menyebut GNB berhasil memainkan peran penting dalam percaturan politik global. Lewat Jakarta Message, Indonesia memberi warna baru pada gerakan ini, meletakkan titik berat kerjasama pada pembangunan ekonomi. Akan tetapi meskipun demikian, politik dan keamanan negara-negara sekitar tetap menjadi perhatian. Jadi tidak hanya membahas tentang ekonomi, tapi juga politik dan keamanan negara pula yang dibahas dalam gerakan non-blok. Selanjutnya adalah penutup. Penutup di sini ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya,
Indonesia itu untuk memperbaharui negara-negara harus mengikuti organisasi internasional. Sebelum Indonesia itu masuk dalam organisasi internasional, harus Indonesia itu sendiri harus merdeka. Dan kemerdekaannya itu sendiri harus diakui negara-negara lain. Sarannya, Indonesia jangan sampai bosan-bosannya mengikuti suatu organisasi internasional. Setiap apapun harus diikuti, baik itu dalam tingkat Asia maupun tingkat dunia. Terima kasih, semoga video ini membantu kalian. Terima kasih atas support yang kalian berikan kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.